Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Yasmin dengan NIM 2021 A1C215. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 5, kelas 5D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam bab ini, ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas. Di sini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, kebinekaan bangsa Indonesia, dan subbab kedua, pentingnya konsep integrasi nasional, dan yang ketiga, faktor-faktor pembentukan integrasi nasional, dan yang keempat, tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Subbab pertama ini kebinekaan bangsa Indonesia. Di dalam pembahasan yang pertama di sini adalah kebinekaan bangsa Indonesia. Sepertinya sudah tidak asing lagi kita dengar bahwa semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Di dalam Bhinneka Tunggal ini terdapat beberapa elemen penyatu bangsa. Di antaranya yang pertama yaitu adalah Pancasila. Sebagaimana kita ketahui, Pancasila merupakan ideologi bangsa yang menjadi pedoman di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Bendera merah putih merupakan salah satu identitas sebuah bangsa. Dan yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional pemersatu bangsa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, ras, dan agama. Dan bahasa Indonesia inilah yang menjadikan bangsa Indonesia menjadi satu menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang keempat adalah lambang Garuda sebagai lambang negara Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa burung Garuda merupakan lambang negara kita yang biasa kita sebut dengan Pancasila. Dengan adanya lambang negara ini, burung Garuda ini menandakan bahwa salah satu identitas Indonesia merupakan burung Garuda. Dan yang selanjutnya, lagu perjuangan. Di sini lagu perjuangan yang sebagaimana kita ketahui yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya merupakan salah satu identitas nasional bangsa Indonesia yang sering kita nyanyikan di sekolah di hari Senin. Bukan tanpa maksud kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ini, mainkan untuk menanamkan jiwa nasionalisme di dalam peserta didik. Dan pembahasan kedua, pentingnya konsep integrasi nasional. Di sini, integrasi nasional terdiri dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi yang berarti integrate atau menyatu padukan dan membaur hingga menjadi satu kesatuan yang bulat atau utuh. Dan selanjutnya ada kata nasional yang berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Dapat diambil kesimpulan bahwa integritas nasional merupakan menyatu padukan dari berbagai suku, agama, ras, budaya menjadi satu kesatuan nasional atau bangsa. Integritas nasional dapat juga diartikan dalam dua kata yaitu politis dan antropolis. Apa sih politis dan antropolis ini? Secara politis, penyatuan berbagai bangsa, kelompok budaya, dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Nah, di dalam secara politis ini, penyatuan dari berbagai macam budaya Sasak, budaya Sumbawa, budaya Bima, budaya Betawi, dan budaya lain-lainnya masih banyak lagi di Indonesia menjadi satu kesatuan yang menjadi identitas nasional bangsa kita.
Dan secara antropolis merupakan proses penyatuan di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga menciptakan suatu keselarasan, fungsi atau kehidupan masyarakat. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa berbagai macam suku, budaya, agama, ras, dan etnis secara antropolis yaitu proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga menciptakan suatu keselarasan fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, secara antropolis ini memandang bahwa integrasi nasional yang tadinya dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya disatukan menjadi satu. Tentu di dalam penyatuan ini memerlukan penyesuaian atau beradaptasi dengan berbagai suku, budaya yang berbeda sehingga nantinya menciptakan fungsi dalam kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, dan sentosa. Selanjutnya yaitu ada syarat-syarat integrasi nasional. Apa sih syarat-syarat dikatakan integrasi nasional ini berhasil? Yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan di antara satu sama lain. Maksudnya di sini apa? Bahwa masyarakat merasa mereka telah mengisi satu sama lain. Contohnya, di dalam suatu masyarakat ada disebut lembaga terkecil yaitu RT, rukun tetangga. Nah, di dalam satu desa ini ada yang menjadi RT, ada yang menjadi sekretaris desa, dan ada yang menjadi masyarakat. Nah, yang dimana di antara satu sama lain saling mengisi. Ada yang menjadi pemimpin, ada yang menjadi masyarakat. Inilah yang dimaksud dengan mengisi satu sama lain. Dan yang kedua, terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Nah, contohnya dari elemen yang kedua ini, misalnya di satu desa sudah terdapat RT dan sistem organisasi yang sudah teratur. Misalnya di dalam suatu desa memiliki peraturan bahwa tamu 24 jam wajib lapor. Artinya tamu yang menginap harus lapor. Nah, di dalam desa tersebut semua warga menaati dan menyepakati aturan tersebut sehingga dijadikan pedoman dan dilestarikan sampai kapanpun. Dan yang selanjutnya, norma-norma dan nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Maksudnya apa? Norma-norma yang ada di dalam masyarakat maupun norma tertulis dan tidak tertulis dijadikan pedoman sehingga proses integrasi nasional ini menjadi sukses sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, jadi aturan ini tidak tertulis secara resmi, namun masyarakat mengetahui norma-norma itu, norma-norma yang tidak baku dan norma-norma baku ini. Seperti tadi, dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi masyarakat mentaati aturan tersebut sehingga terciptanya integrasi nasional yang diharapkan. Dan pembahasan yang selanjutnya yaitu ada faktor pembentukan integrasi nasional. Justru dalam integrasi nasional memiliki faktor pembentuk atau pendukung dan faktor penghambat. Dan di sini yang pertama ada faktor pembentukan integrasi nasional. Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang dilakukan oleh faktor sejarah. Dan yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad dan keinginan untuk bersatu. Di sini tekad dan keinginan untuk bersatu ini melawan penjajah-penjajah yang pernah menjajah Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan Jepang dulu. Dan yang selanjutnya ada jiwa nasionalisme atau jiwa mencintai tanah air. Dan selanjutnya adalah penguasaan bahasa Indonesia. Integrasi nasional ini terbentuk karena bahasa Indonesia, kita sama-sama menggunakan bahasa Indonesia sehingga kita merasa kita adalah satu karena kita menggunakan bahasa Indonesia.
Dan selanjutnya adanya semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan selanjutnya adanya kepribadian pandangan hidup yang sama. Yang di sini tercermin dalam ideologi bangsa kita yaitu Pancasila. Dan yang terakhir, adanya semangat jiwa gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Di Indonesia ini terdapat berbagai macam agama. Nah, bagaimana cara kita agar tetap rukun walaupun kita memiliki perbedaan agama? Maka disitulah yang dinamanya toleransi beragama. Kita menghargai satu sama lain, menghargai antara agama Islam, Kristen, Buddha, Katolik, dan lain sebagainya. Misalnya, agama Islam sedang merayakan hari Idul Fitri, maka agama-agama Kristen menghargai itu dengan tidak membuat keributan atau menyalakan lagu yang membuat kegiatan keagamaan terganggu. Dan yang selanjutnya adalah faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama ada kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Jika di dalam suatu masyarakat kurangnya nilai toleransi di dalam masyarakat, maka akan menjadi perpecahan atau faktor penghambat terbentuknya integrasi nasional tadi. Dan yang selanjutnya, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Maksudnya di sini ancaman dan gangguan dari luar itu dari negara-negara asing yang secara tidak langsung masuk ke wilayah Indonesia untuk melakukan penyerangan secara diam-diam. Dan selanjutnya ada ancaman ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan. Jadi adanya kesenjangan sosial karena tidak meratanya pembangunan di suatu daerah, sehingga muncullah rasa cemburu sosial. Adapun tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI, tantangannya yang pertama adalah penyelundupan barang di daerah perbatasan. Contohnya di daerah perbatasan di Aceh, di pertengahan ada Batam, dan di ujung ada Papua. Seperti kasus yang pernah terjadi dulu bahwa penyelundupan barang di Batam. Nah, di situ pihak bea cukai tidak mengetahui bahwa adanya barang yang masuk dari luar atau barang impor tanpa ada pelaporan di bea cukai. Dan ini termasuk penyelundupan barang. Dan juga ada kasus kemarin penyelundupan dari Cina yang dilakukan di daerah maritim atau kelautan Indonesia. Di sana mereka memasuki daerah atau zona Indonesia, yang dimana di sana mereka mengambil hasil kekayaan laut Indonesia. Yang kemarin kasusnya sempat viral, yaitu mereka mengklaim bahwa Kepulauan Natuna merupakan wilayah dari negara mereka. Padahal Kepulauan Natuna masih di garis Khatulistiwa Indonesia. Dan selanjutnya gangguan keamanan maritim seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa negara Cina mengakui bahwa Kepulauan Natuna merupakan wilayah dari mereka, padahal secara garis Khatulistiwa bahwa Kepulauan Natuna merupakan wilayah sah Indonesia. Dan selanjutnya ada separatis dan globalisasi, dan selanjutnya adalah pengawasan pulau-pulau kecil terluar. Nah, contohnya tadi Kepulauan Natuna ini, dia merupakan pulau kecil sehingga gampang bagi orang-orang atau negara lain mengakui atau menjajah pulau tersebut karena tidak ada orang yang meninggali atau bermukim di tempat tersebut. Dan yang selanjutnya, teroris dari dalam dan di luar negeri. Ini merupakan tantangan yang paling besar, terutama tantangan teroris dari dalam negeri. Kita di dalam suatu bangsa, kita tidak mengetahui bahwa di negara kita sendiri kita mendapat ancaman dari dalam negara kita sendiri, yaitu teroris yang kita tidak tahu bagaimana
wujud mereka, bagaimana pergerakan mereka, karena kita menyatu dengan mereka sehingga kita tidak bisa membedakan mana bangsa Indonesia yang benar-benar memiliki jiwa nasionalisme dan eh, mana masyarakat Indonesia yang sebetulnya itu teroris yang ingin menghancurkan negara kita sendiri. Jadi itulah pembahasan tentang integrasi nasional yang dimana memuat berbagai macam elemen-elemen untuk menyatukan bangsa kita. Satu pesan dari saya sebelum menutup presentasi pada hari ini, teruslah melestarikan budaya kita di tengah gencarnya opa-opa Korea. Karena apa? Cerdas bangsanya, maju negaranya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.